Bun Panan, si Toto kura-kura aku lagi atit nih. Nih, aku minta tolong Yuda, intel kita tercinta, cus bawa dia ke dokter. Dokter bukan sembarang dokter Bun Panan. Di klinik dan dokter yang emang bisa menangani reptil, termasuk kura-kura. Duh, semoga si Toto kesayangan aku nggak apa-apa ya. Waduh, pagi-pagi dok. Wah, Halo, pagi waduh, Mas. Dok, ini kura-kura Kenapa? bosku ini lagi sakit dok. Saya nggak tahu, saya Oh. diminta datang ke sini nih dok. Katanya ini kura-kuranya lagi sakit. Ini bosku lagi sibuk dok. Ini Udah kura-kuranya kenapa ya dok? Berapa lama nih sakitnya? Nah itu katanya tuh udah 2 hari kayaknya nggak mau makan ya dok. Nggak mau Kira-kira makan kenapa ya? ya dok biasanya dok kayak gini dok? Kura-kura jenis ini sih dia kura-kura jenis tropis ya. Jadi dia kelembapan sama suhu itu harus betul-betul terkontrol. Karena kalau misalnya kurang terkontrol, biasanya sering diderita sama dia infeksi-infeksi pernafasan. Oh gitu. Untuk jenis ini red food ya. Jadi nanti saya periksa ya. Cuma ini karena kura-kura Mas kecil, kita harus pindah ruangannya. Oh gitu. Ya, saya selesain pasien yang ini dulu ya Mas Oh ya. iya, oh, aku boleh lihat dia juga nggak dok? Boleh, Iya, dok. boleh. Tempatnya ini jadi salah satu klinik yang emang bisa dan biasa menangani serta merawat kesehatan aneka jenis reptil kesayangan. Adanya di Jakarta Selatan, namanya Pet Care Clinic Bun Panan. Dan ini dokternya, kayak tadi Ipop bilang. Dokter Yuli ini dokter hewan yang udah lama nanganin reptil termasuk kura-kura. Pasiennya mulai yang kecil sampai yang gede, yang pegel-pegel aja sampai yang butuh penanganan serius. Kayak ini nih kayaknya. Itu kasus yang saya merasa sangat bersyukur kita kura-kura ini masih bisa bersama sama kita sekarang. Jadi ceritanya, ya dia ini referan dari klinik hewan lain, jadi sudah dibawa ke suatu klinik dalam kondisi dia jatuh dari ketinggian kira-kira 5 meter. Jadi saya terima kura ini dari klinik yang merefer. Mereka sudah melakukan pembersihan, jadi dibersihkan dengan betadine, di scrub dengan betadine pelan-pelan, lalu kuranya dibungkus sama plastik. Fasilitasnya dan penanganan medis di kesayangan di sini terbilang lengkap ya. Kayak si kura-kura ini misalnya. Karena belum sempurna dalam mencerna, sekaligus agar asupan terjaga, ia mendapat alat bantu biar penyerapan makanan bisa sempurna Bun Panan. Ini di bawah perawatan kami, dia bertahan dengan baik dan nggak kelihatan dia menderita atau suffering. Tapi asupan makannya saya lihat belum semestinya. Jadi kenapa ini kita masih pertahankan? Ini kita sebutnya stomach tube atau feeding tube. Jadi ini untuk mempermudah ngasih makanan nih ke kura-kura gede begini. Sekarang si Jacob ini udah dalam fase pemulihan. Tapi makannya masih pakai feeding cup. Asupan gizi, vitamin sekaligus obatnya. Cus, masuk dulu ke badan lewat selang. Lagi diapain nih dok? Kura-kuranya nih dok. Waduh, kasihan nih. Jangan khawatir, ini semua prosedur nggak menyakitkan dan aman. Jadi kita sudah pasang selang makan atau stomach tube. Ini kita lagi kasih makanan-makanan dan obat-obatan serta vitamin melalui si selang ini. Tapi kura-kuranya nggak merasakan apa-apa. Kayak Paling dia disuntik. merasa len-len dikit aja. Kayak orang kan kalau udah sakitnya parah di rumah sakit manusia, mereka akan dipasang selang makan juga atau sonde Infus sama. ya? Ya mirip-mirip infus Iya. tapi isinya makanan. Akhirnya giliran si Red Food Toto nih Bun Panan. Kira-kira sakit apa ya dia? Coba nih, diagnosanya apa Dokter Yuli? Nah, Bunda Panda, ini sekarang kura-kura Totonya nih yang lagi diperiksa sama Dokter Yuli nih. Dok, ini kemarin kayaknya nggak mau makan nih kata bos saya nih dok. Kira-kira apa ya dok pertolongan pertama buat kura-kura yang malas makan gini nih? Lampu ultraviolet B-nya dipastikan spektrumnya cukup dan kualitasnya baik. Terus kalau ada sinar matahari pagi, kuranya boleh kena akses ke sinar matahari itu. Kita lihat selama 2 hari dengan
kehangatannya ditambah dan ada akses ke sinar matahari, dia makan nggak gitu. Kalau makan ya itu berarti dari husbandry atau pemeliharaan. Tapi kalau misalnya dalam 1 sampai 2 hari itu dia tetap nggak makan, kita harus lakukan tindakan yang lebih invasif. Misalnya kita ambil X-ray-nya atau kita berikan assist feeding, makanan melalui mulut. Makanan tambahan. Ya untuk saat ini saya nggak melihat itu diperlukan. Ngomong-ngomong, ada tips nih dari Dok Yuli. Buat Bunda Panananda yang juga punya kura-kura, gimana bedakan kura-kura kesayangan yang emang lagi mager alias males gerak, atau beneran lagi ngerasa nggak enak body, yang juga sering terjadi pada mereka, kayak si Toto nih. Ini kura kalau saya lihat dari fisiknya, kura ini nggak kurus ya dan masih aktif. Tandanya kura itu kalau aktif, kepalanya masih keluar-keluar, terus kalau kita taruh di meja periksa, dia ada respon untuk jalan gitu. Dia biasanya akan jalan dari suatu jarak ke jarak tertentu, walaupun kalau di meja periksa kan dia takut, jadi jalan tapi nggak panjang. Ngintip fasilitas lain di klinik reptil ini, ada ruang rawat inapnya juga nih. Jadi di sini ada lampu ya, di sini juga ada makanan yang udah kita siapkan sama tempat minum juga. Terutama yang di sini nih biasanya reptil-reptil yang sakit, bukan reptil-reptil yang sehat. Nah di sini kita juga melengkapi dengan temperature and humidity reader. Gunanya kita untuk mendeteksi. Jadi ruangan ini kondisinya gimana? Karena reptil itu adalah suatu hewan yang suhu tubuhnya berubah-ubah mengikuti suhu tubuh sekitarnya. Jadi kita bisa bayangin kalau di depan panas sekali dia akan merasa kepanasan. Lalu kalau misalnya di depan dingin sekali dia akan segera berubah suhunya jadi dingin. Dimana pada saat terlalu panas atau terlalu dingin untuk dia, semua organ-organ tidak bisa bekerja dengan baik. Bos Ipop dan Bunda Panda, tadi udah ada informasi tentang gimana kita ngerawat kura-kura yang lagi sakit nih. Masih banyak informasi lain di Ipop, jadi jangan kemana-mana ya. Udah tenang nih, Toto sehat walafiat. Tinggal makan sehat biar makin kuat. Ngomongin makan, kita makan kenyang abis ini sama Yeri.